Bismillah. Ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Meskipun ini musim hujan, cuaca pancaroba, lagi tidak bersahabat ya cuacanya, saya berharap, Pak Hadi berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa makannya dijaga, jangan sampai telat karena musim hujan ya, disiapkan jas hujannya atau yang lainnya yang mendukung agar kalian tidak mengalami hambatan yang berarti. Jangan menyerah kepada hambatan. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini ya, saya minta bantuannya dari salah satu kalian ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Monggo, silakan. Sebelum mulai pelajaran kita terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing bahwa Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran saya mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Karena untuk TKR ini rata-rata anaknya laki-laki. Karena semuanya laki-laki, kalian nanti ke depannya mau tidak mau, dan ini hukumnya wajib untuk bertanggung jawab kepada keluarga. Salah satunya kalian harus bekerja. Itu kamu niati ibadah. Ojo mengeluh nanti, Pak nyambut gawe Pak, saya bekerja terus, capek ini, enak ini yang itu bukan itu semuanya sudah ada aturannya, sudah ditetapkan, dan kalian bisa bekerja harusnya bangga karena kalian mempunyai sesuatu yang bisa kamu tunjukkan, bisa kalian banggakan. Ini motivasi biar kalian tidak gampang menyerah terhadap hambatan. Kalau hambatan banyak sekali ya, tapi kalau kalian menyerah pada hambatan nanti akan ya istilahnya apa tidak berkembang, tergilas oleh kondisi zaman. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk awal ini. Saya sebelumnya mau ngecek kehadiran anak-anak semuanya ya, ini saya cek ya daftar hadirnya untuk 11 TKR 2 ya. Saya mau kelas TKR 2 ini saya cek dulu. Nah, ini saya ngambil ini lupa. Nah, ngambil pulpen dulu. Abram ada, kemudian Agus Diki hadir, Ahmad Rizky hadir, Alvin ada, Andre ada, Axel hadir, Brian izin, Dani ada, kemudian Edo sakit, Faik hadir, Faris hadir, Ferry Setiawan hadir, Haikal oke, kemudian Jonathan, kemudian Mahendra, kemudian Marcel, kemudian Muhammad Kensi, Ali Gufron izin, kemudian Rafli, kemudian Wildan hadir, Ilham dan Nisar dan Saifuddin, Nafan, kemudian Noval izin, Randy, Rahmat, Rizky Maulana tidak masuk, kemudian Rizky Cahya ada, Satria,
kemudian Syarif Hidayatullah dan Farhan, kemudian Yopan, kemudian Zaki tidak masuk. Ini yang sejak kemarin sakit itu ya. Oke. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sekarang belum bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya, amin. Nah, kirim Fatihah untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama selain Islam silakan berdoa sesuai kepercayaannya yang kita tujukan kepada teman-teman kalian, teman-teman kita yang masih diberikan musibah. Ya, nah ini ya, sebagai siswa SMK 12 Malang khususon TKR 2 yang sedang mendapatkan musibah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Doa selesai. Ya. Pada pelajaran kesempatan pagi ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin sudah kita jalani. Ya. Ya, pertemuan kali ini kalau kemarin kita memeriksa merawat sistem pendinginan. Sekarang diharapkan kalian mampu tidak hanya merawat tapi memperbaiki apa yang salah, apa yang rusak, apa yang tidak benar itu kalian benarkan. Jadi anak-anak TKR itu sifatnya maintenance, tahu maintenance? Merawat dan memperbaiki. Jadi kalau ada yang rusak, ada yang tidak betul, jangan sampai kalian menyatakan, Pak tadi sudah seperti ini, saya tidak tahu. Pak, jangan sampaikan hal-hal seperti itu. Kenapa? Berarti kalian nanti belum tumbuh jiwanya untuk melakukan maintenance. Sehingga dengan adanya maintenance ini, barang benda-benda di apapun wis itu. Tapi karena kebetulan contohnya TKR itu saya contohkan di mesin seperti ini, mesin seperti itu, ya. Saya contohkan itu. Kalau ini memang belum betul sesuai petunjuknya, sesuai LKPD-nya tidak betul, ya berarti harus kita betulkan. Jangan kita menyampaikan kayak kemarin atau yang lalu-lalu saya pernah dengar, Pak ini sudah seperti ini sebelum saya kesini. Saya datang ke sini kondisinya seperti ini. Nah saya juga tidak tahu. Nah itu jangan sampai itu terulang. Kalau itu terulang berarti bagaimana? Kalian belum mempunyai keinginan untuk merubah diri. Karena kalian nanti di sini diajari untuk menjadi orang yang punya mindset selalu melakukan perawatan dan perbaikan tanpa menunggu instruksi atau istilahnya disuruh ya. Begitu tahu langsung lapor, langsung diberikan solusi. Itu. Yang berikutnya, kenapa ini saya sampaikan ini? Tujuannya apa? Untuk kedepannya. Setelah kamu dewasa, setelah kamu bekerja, kalau ada seperti itu hal yang tidak sesuai tempatnya, tidak sesuai kondisinya, kalian bisa langsung tanggap. Jadi tidak usah menunggu diobrak-obrak. Paham ya? Ya ini kedepannya untuk itu. Sehingga kalian nanti akan menjadi anak yang ya istilahnya peka. Kalian jadi anak yang peka, jadi orang yang peka, tanggap. Paham ya? Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah mungkin sebelum ada pertanyaan saya ulas ya, mudah-mudahan pelajaran yang kemarin masih ingat mudah-mudahan. Coba saya tak memanggil beberapa orang ya, kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada monggo. Mungkin saya sampaikan ke ini Andre. Iya, kebetulan ini saya coba Andre. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem pendingin ya. Coba sebutkan 2 komponennya saja yang kamu ketahui apa saja. Sistem pendinginan itu komponennya. Yang keras. Terus? Ulangi yang keras. Terus? Ya. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Andri adalah tutup radiator termostat ya. Ya.
Paham ya? Jadi jawabannya benar. 100 untuk Andre. Nah, cocok, masih ingat berarti. Coba mungkin Rahmat, kalau kita bedakan sistem pendinginan itu ada berapa macam? Ya, dia pakai media apa dan media apa? Dua. Apa? Air sama udara. Jadi ada pendinginan udara, ada pendinginan air. Mungkin Faris, kira-kira apa perbedaannya pendinginan air dan pendinginan udara? Oh, yang lupa. Mungkin ada yang ingat. Alvin mungkin. Ya. Ada yang ingat? Ya, Vin? Atau Yopan? Ingat? Kalau air itu bagaimana? Kalau pakai udara bagaimana? Kita review sedikit. Nah, kalau udara menggunakan kipas. Berarti kalau udara dan kipas, berarti itu udara yang ditekan. Tapi kalau udara yang alami menggunakan apa? Yang tidak ada kipasnya. Pernah lihat tidak motor yang tidak ada kipasnya? Ya, dia mendinginkannya pakai apa? Tidak pakai radiator, tidak pakai kipas. Saya jalan, panasnya disebarkan kemana? Mungkin Dani, panasnya disebarkan ke mana? Ke sirip, betul kata Nafan. Jadi disebarkan ke sirip-sirip yang dekat dengan silinder dan kepala silinder, baru nanti akan terkena udara sehingga suhu mesinnya menjadi gimana Nafan? Jadi dingin. Alhamdulillah. Ternyata kalian sudah banyak yang mengingat. Tapi untuk yang belum ingat, kemudian dengan kita ulangi seperti ini akan lebih ingat kembali. Kita mengingatkan kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini adalah setelah kalian kemarin mengetahui masalah-masalah yang ada, yaitu antara lain apa kemarin yang ada di kelompok 1, permasalahannya apa kemarin? Selangnya bocor. Kalau kelompok 4 apa masalahnya? Kelompok 4? Kelompok 4? Tutup radiatornya bermasalah. Nah, hari ini kalian cek ulang sekalian, kalau nanti ada yang tidak benar dibenarkan biar apa? Sistemnya berjalan kembali. Paham ya? Oke. Terus saya menyampaikan masalah kemarin itu, kita lanjut ke sekarang. Kalau kemarin sudah kita temukan masalahnya yang ada di kendaraan, maka sekarang kita akan memperbaiki. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan materinya, karena kemarin ada pertanyaan yang tertunda. Ya, ada yang tertunda. Kita sampaikan materinya. Biar pertanyaannya yang kemarin belum belum jelas, belum plong ya, kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Kalau pertemuan pertama kemarin belum jelas. Oke. Bisa terlihat atau belum ya? Ya, belum. Kita nunggu proses. Ya, nunggu proses. Ini. Jadi untuk pagi hari ini saya persiapan belajar, saya mengadakan orientasi ke kalian. Sudah ya ini tadi ya. Nah, berikutnya bab kita adalah tetap melanjut kemarin, yaitu sistem pendinginan. Kemudian tujuannya ini, tujuan pembelajarannya selain kalian nanti mengetahui macam-macam sistem pendinginan, komponennya, tapi kalian nanti kita juga tambahi dengan merawat dan memperbaiki kerusakan. Berikutnya materinya pengertian sudah saya singgung kemarin ya. Saya singgung kemarin bahwa di sistem pendinginan itu ada dua macam, pendinginan udara dan pendinginan air. Paham ya? Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kalau pendinginan udara, kelebihannya apa? Ilham, kelebihan pendinginan udara apa? Pendinginan udara, tahu pendinginan udara kan ya? Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya ada yang tahu? Kelebihan pendinginan udara? Iya, betul. Sederhana ya.
ruangnya tidak banyak, komponennya tidak banyak, cukup kasih kipas atau sirip saja. Dan kalian tidak sering merawat. Kenapa? Tidak pernah terjadi ngisi air, airnya kurang, tidak pernah. Itu kelebihannya. Sehingga komponennya bisa dibuat lebih kompak, lebih sederhana. Kalau pendinginan air, kebalikannya ya. Kalau pendinginan air, ya ini contohnya pendinginan udara. Ini yang menggunakan kipas, ya, menggunakan kipas. Ini yang menggunakan sirip. Oh, maaf. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya, kalau ada yang tanya, monggo. Berikutnya, kalau pendinginan air. Nah, ini yang rumit. Kenapa rumit? Tadi sampai sudah nyebutkan di awal tadi ya, bahwa komponennya jumlahnya lebih banyak. Dan kalian harus selalu merawat, sekaligus kalau ada kerusakan memperbaiki. Ya, ini jatah sekarang ini. Nah, ini sirkulasinya. Saya jelaskan sebentar. Air ya dari radiator, ini ada komponen radiator, akan dipompa oleh pompa air masuk ke water jacket, ke silinder. Ya, dari water jacket air nanti menyerap panas. Panasnya mesin diserap oleh air, sehingga air ini lama kelamaan akan menjadi panas. Jika airnya belum terlalu panas, termostat ini masih menutup, sehingga air munyer nanti gini. Karena apa? Dia mau masuk sini tidak bisa, kebetulan termostatnya di bawah. Ada gambar nanti yang termostatnya di atas sini. Jadi air itu dari bawah muter aja di sini, tidak bisa ke sini. Kalau yang ini airnya tidak bisa ke sini, kenapa? Karena ini tidak bisa masuk. Hingga air dari pompa ini putar di sini, muter dari sini, putar lagi ke sini. Begitu keliling sampai suhunya panas. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, Excel, betul ya. Kira-kira suhunya adalah antara 90 sampai 100. Ada yang model lama itu 80 sampai 90. Kalau sudah sekian maka dia akan buka. Begitu buka dia panas, air yang panas itu masuk ke depan sini ke radiator lewat atas, makanya selang yang atas ini panas. Hati-hati, tutupnya juga panas, hati-hati. Air yang panas kemarin punya apa? Punya tekanan, hati-hati ya. Air yang panas itu punya tekanan. Nah, agar ini bioproses cepat dingin, ditambahi komponen namanya kipas, cooling fan, kipas. Biar apa? Cepat dingin, sama dengan kalau kalian baru olahraga ya. Baru olahraga kemarinnya tahu panas, kipasan. Nah, itu tujuannya apa? Biar panasnya dari sini disebarkan, suhunya cepat turun. Bisa dimengerti ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini komponennya. Ya, kemarin saya sampaikan ada radiator, kemudian ada tutup. Ya, nanti dicek. Kemudian ada ya reservoir ya. Nah, kemudian ada pompa. Ini pompa. Ada pompa. Kemudian ada termostat. Kemudian ada kipas. Ya, kipasnya ada model dua. Model elektrik dan model rigid. Listrik itu elektrik. Kalau rigid yang itu pakai karet. Yang nanti akan kalian lakukan pemeriksaannya. Oke. Nah, permasalahan yang kita jumpai ya ini. Oleh karena itu, Pak Hadi berharap kalian nanti mendiskusikan permasalahan yang terjadi. Diskusinya kalian boleh di sini, boleh sekalian ke sini, ke mesinnya. Jadi begitu kalian di sini melihat ini secara teorinya, kemudian kita lihat kenyataannya. Oh sini, silakan berkelompok itu langsung mengambil diskusi. Nanti biar dipimpin oleh ketua kelompok. Diskusi, ngomong ini ke sana kemari, hari hasil analisa kalian, oh putuskan, oh ini harus diapakan. Nah, untuk itu nanti pekerjaannya kalian harus membaca apa? LK, PD atau job sheet. Nah, ini job sheetnya sudah ada. Sumber belajar saya adalah satu, menggunakan job sheet LKPD ini. Dua, menggunakan internet, ya, pembelajaran online. Ketiga, ada buku paket. Silakan nanti dipadukan, ya. Oh iya, minta tolong untuk saat ini sudah ada kelompoknya kan ya. Coba saya ingin tahu kelompok satu mana? Angkat tangan. Oh ini kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua, ya. Nanti ngumpul mas ya, kelompoknya. Kelompok tiga. Nah ini kelompok tiga sudah ngumpul. Kelompok empat.
Nah ini udah kelompok 5. Ya nanti tolong bergabung biar diskusinya enak. Kelompok terakhir kelompok 6. Kelompok 6. Oke, terima kasih. 6 kelompok. Sekarang saya panggil ketua kelompoknya. Ya, untuk sementara ini saya panggil kelompok 1. Nah, ketua kelompoknya maju, ini saya kasih job sheet. Yang lain minta tolong Mas ya, ambilkan buku ya, biar buku paketnya bisa kita gunakan juga. Ini kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ketua kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini nih kelompok 2. Kemudian ada kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Nih job sheet-nya. Kemudian ada kelompok 6. Kelompok 6 mana? Kelompok 6. Ya, ini nih bukunya. Job sheet-nya. Oke, monggo langsung dibuka. Monggo langsung dibuka job sheet-nya. Kemudian yang belum kelompok berapa? 4 dan 5. Kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 4. Ketuanya siapa? Kelompok berapa? 5. Nih kelompok 5. Oke. Nah, caranya begini. Udah jelas ya ini ya, saya matikan dulu. Nah, dari job sheet ini sementara kita buka dulu job sheetnya. Jadi nanti bagi yang belum maju kalian isi ya, yang masih kosong diisi. Terus yang sudah maju nanti kerjanya ikuti urutan dari job sheet ini ya, dari job sheet ini sampai ikuti, paham ya? Nah ini diikuti. Langkah pertama apa, kedua, ketiga dan terusnya sampai di situ nanti kalian akan menemukan kasus ya, termasuk ini yang terakhir diikuti. Begitu nanti ada kesalahan kasus langsung menyampaikan ke Pak, ini ada ini, nanti akan saya tanyai harusnya diapakan. Nah silakan berpendapat di situ terus dikerjakan. Paham ya? Paham ya? Nah sumbernya bisa kamu buat dari sini dan di buku atau di online. Bisa dimengerti? Terus kemudian hasilnya, kesimpulan dari cara kerjamu nanti tolong ditulis lembaran gini. Bapak, saya tadi mengganti ini yang rusak, caranya begini. Ya nanti ditulis di sini, sampaikan ke presentasi. Nanti kalau ada pertanyaan, ya biar nanti kita bahas bersama. Bisa dimengerti? Oke, ini saya sampaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 mana? Oh, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Nah nanti rangkum hasilnya. Kelompok 5, kelompok 6. Nah monggo sekarang kalian ngumpul per kelompok ya, yang masih belum kumpul dengan kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian adakan diskusi ya, adakan diskusi. Setelah itu nanti saya panggil karena diskusi kalian nanti tidak hanya di sini ya, sekali lagi ya. Ya, diskusi kalian itu boleh di sini sambil menunggu giliran. Yang praktek juga pun boleh berdiskusi di tempat pengecekan. Nah, saya awali, ada enggak ini kelompok yang kira-kira enggak perlu saya tunjuk, ingin maju duluan? Ada enggak? Apakah harus saya tunjuk? Yang maju duluan, monggo. Oh, kelompok 1, monggo. Sama kelompok berapa? Biasanya satu gandengannya yang genap, ganjil dan genap. Ya, kelompok 4, monggo. Ya, kita acak saja. Monggo ke mesinnya masing-masing, kita cari permasalahannya. Kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, ya kelompok 1 dan kelompok 4, monggo dicek dulu mesinnya, kita lihat permasalahannya, kita diskusikan di sini.
Ya, kelompok 1, kelompok 4 mana? Ya, monggo kelompok 4. Ini kelompok yang lain. Mas, mohon maaf, sampai agak geser biar nanti yang praktek di sini tidak sampai tidak kena. Iya, agak geser dikit. Ya, ya, ini silakan dirembuk, ya, dibuat apa? Dibuat, ya, dan menganalisa, mencari solusi. Bukunya dari buku boleh, dari internet boleh, ya, dari akademik boleh. Pak, Ya, ini ya. ada satu sama permasalahan yang kemarin apa? Nah, ini untuk hari ini. Yang kemarin, ya. Hari ini adalah cara kerja kalian memperbaiki kerusakan. Langkahnya apa saja, ya rusak apa? Nah, itu nanti akan kita tulis di situ. Ya. Jadi langkah-langkahnya saya memperbaiki ini apa saja. Ya. Ya, monggo. Gimana? Oke. Ya, untuk kelompok 4. Kunci 14 apa? Kunci 14. Siapkan kuncinya dulu. Ini terakhir. Siapkan kuncinya dulu. Kalau lakukan pembongkaran ini taruh aja di sana. Ya. Oke. Dilanjut ya. Ada pertanyaan? Ada permasalahan? Tidak ada. Oke. Saya ke kelompok lain. Kelompok 1, Pak. 1. Tolong sampean periksa sesuai itu. Nanti kalau ada permasalahannya langsung didiskusikan. Ya. Ini harus diapakan. Ya. Termasuk yang lain menghafal langkah-langkah perbaikannya. Saya harus ini dulu gitu. Ya, urutannya. Oke, terima kasih. Mungkin kelompok di sini ada permasalahan. Iya, ada. Apa mungkin? PP-nya yang sudah aus dan kendor. Itu. Terus kira-kira nanti kalau kalian cari, bisa kamu cari di buku, bisa di Google, untuk mengatasi ventil yang kendor atau rusak bagaimana. Nanti kita cocokkan di kenyataannya. Jadi ini kamu buat rangkuman itu dulu, tidak apa-apa. Pak, ini nanti Ya. disebutkan alat terbaru. Iya, karena kita praktek. Iya, Pak. Ya, kita kan mempraktekkan ya. Jadi kalau kita dari pakai kunci, ya tulis kuncinya kunci berapa. Kalau pakai alat yang lain, ya tulis alat yang lain. Iya. Monggo. Didiskusikan. Ya, ada permasalahan mungkin? Ya, udah jelas? Udah jelas? Jadi nanti kalau kalian menemukan masalah, bisa kamu baca di buku, bisa di Google, cara mengatasi masalah itu bagaimana. Ya, cara memperbaikinya bagaimana. Nanti terus dirangkum, terus didiskusikan. Nanti begitu nanti tampil ada pertanyaan, kalian siap untuk memberikan jawaban atau solusi. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Kalau dilanjut monggo, saya tak ke kelompok lain. Terima kasih. Untuk kelompok berapa ini? Ada permasalahan? Ada kesulitan? Oh, masih mencari. Oke. Oke. Jadi nanti kalau ada gangguan, solusinya apa, cara mengatasinya bagaimana, bisa kamu searching, bisa baca di buku. Termasuk cara kalau misalnya perlu penggantian, cara menggantinya bagaimana, prosesnya bagaimana, itu di buku ada. Di Google juga ada. Oke. Kalau gitu dilanjut ya. Oke.
kelompok 1. Bagaimana? Sudah ketemu ada permasalahannya? Ini Pak, Oh, bocor selang. Tadi saya cek menggunakan oh iya ya. bocor Pak, bocor Pak. Ini. Iya. Oke. Kalau bocor berarti diapakan ini? Ganti Pak. Oh, diganti. Yes. Baru. Ya, monggo dicari prosesnya penggantian. Setelah tahu prosesnya dilaksanakan. Monggo. Siap, Pak. Oke. Iya. Gimana? Sudah? Ada kurang? Ada sudah ada keluhan? Rahmat, Saifuddin, Syarif, Nizar, Ferry. Ya nggak ada. Oke, dilanjut ya. Untuk kelompok 4 ada permasalahan yang tadi diketemukan? Apa permasalahannya? Nah, kendor. Rusak apa kendor? Kendor. Kendor saja, enggak rusak. Enggak rusak. Enggak, oke. Tapi kencengin aja Pak. Sudah disetel. Ini Pak. Ya, nah. Coba kalau sudah nanti Pak itu tak lihat ya. Ya. Iya. Cara nyetelnya dari mana? Lu masih kendor dulu. Pak. Jadi nyetelnya belum pas. Ini. Tuh. Ya, bukan di situ. Tapi Ya. Ya. Makanya ini kamu lihat job sheet-nya. Nih di job sheet-nya. Nah, ini cara nyetelnya. Ini. Nah. Tarik. Kendori, tarik, kencengi. Coba dicek aja, dilepas dulu gini ya. Nanti dicek sini retak apa enggak. Kalau retak diganti nih, kita siapkan yang baru. iya Pak. Ya. 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 Oh iya. Ada yang lain bisa melepas sambil ini saling melepas biar cepat. Agak ke bawah enggak apa-apa Mas Dani, taruh di bawah. Turunkan baskomnya pelan-pelan. Baskomnya turunkan. Harus menahan terus ya dia. Iya Pak. Oh, harus menahan terus. Ya. Nah, ini kamu lihat nih, airnya kayak begini nih. Iya Pak. Iya. Kotor. Jadi nanti kalau kita minum air yang tidak benar ya seperti ini. Di mesin kayak begini berapa tahun? Katakanlah 10 tahun, dan kita udah berapa puluh tahun. Iya Pak. Iya. Makanya ya kita harus pakai air yang benar. Ini salah satu contoh kotoran yang berada di dalam. Berarti ini airnya termasuk kasusnya tidak hanya selang bocor berarti, termasuk airnya juga kayak begini setelah kita teriak. Berarti ketahuan ya ini penyakitnya, tidak hanya cuma satu kan berarti setelah kita lakukan. Oh iya, monggo. Iya. Bisa, saya Budin. Loh, kenapa kamu ngendari itu? Untuk apa itu digendari? Itu denan. Gambarnya itu lo kan kelihatan. Gambarnya kan ada. Ada Pak. Iya Pak. Iya. Terus disetel aja kunci 12 diambil. Rolas. Ona. Ini loh, Mas. Nah, kunci 12.
Ya, oke. Oke. Berikutnya siap-siap kelompok yang lain yang akan menggantikan melakukan penelitian atau pengecekan. 2 sama Ya. 3. Kelompok apa? 2 dan 3. Ya, persiapan kelompok 2 dan 3. Ya, ada yang mengusulkan 2 dan 3. Iya. Jadi kelompok ganjil dan kelompok genap. Oke, silakan dirapikan. Ya, sudah dirapikan. Selesai ya? Oke, dirapikan. Alatnya dirapikan kembali. Ganti kelompok berikutnya. Nanti didiskusikan cara. Iya. Oke. Iya. Nah, ini yang lain siap-siap kelompok 2 dan kelompok 3. Ini tadi kelompok 4, sekarang kelompok 2. Kelompok genap. Ya, mana kelompok 2? Ya, monggo kelompok 2. Di sebelah sana kelompok 2. Dicek sesuai job sheet-nya. Nanti terjadi apa? Kelompok 2 mohon dicek urutannya sesuai itu. Iya, Pak. Iya. Monggo dicek. Kelompok yang lain yang menunggu giliran, ada yang bertanya? Mungkin punya unek-unek. Iya. Untuk yang baru selesai silakan membuat prosedur ya, kelompok tadi, kelompok 4 ya. Buat prosedur urutannya, cara apa tadi yang kamu temukan. Boleh ngambil di buku, boleh dari internet, mungkin dari pengamatan kalian yang melihat kenyataannya di lapangan. Silakan dicocokkan, disesuaikan. Nah. Ada? Sudah paham? Ada pertanyaan? Rahmat? Nizar? Ada pertanyaan? Ya. Farid? Ya. Oke. Gimana kelompok 1 beres? Aduh, kita saya cek ya. Oh ini tadi ini ya? Oke. Sudah terisi? Sudah. Cek dulu. Oh ya, oke. Sekarang kalian boleh kembali biar nanti kelompok yang lain untuk melakukan praktek. Oke, sambil menulis laporannya. Ya, Pak. Oke, tenang. Kelompok berikutnya 3. Iya, kelompok 3. Iya. Agak ke sini biar gak ketabrak temannya. Silakan untuk kelompok 3 buka job sheet-nya, ikuti urutan pemeriksaannya. Ya, urutan pemeriksaannya ikuti.
kemudian dilakukan. Ya. Untuk kelompok nih, kira-kira udah ketemu belum? Sudah, Pak. Apa? Sudah aus. Oh, udah haus. Berarti diapakan? Ganti. Kira-kira bisa enggak mencoba ganti? Bisa, Pak. Oke, monggo laksanakan. Monggo, karena sudah ketemu penyakitnya. Rolas nih. Coba dicek. Coba ini. Yang utara, bukan yang itu. Alternatornya. Coba lihat job sheet-nya. Sini. Lihat job sheet-nya. Nah, job sheet-nya ini dibaca. Kamu penyakitnya di mana? Di sini. Iya. Kalau lihat gambar ini, mana yang harus kamu lakukan? Melepas kipasnya dulu. Hah? Kenapa harus melepas kipas? Malah melihat seperti ini. Yang dilepas bukan kipasnya, atau harusnya kan ini juga dilepas. Pantelnya. Baik. Kenapa kok kamu nganu kipas ya? Panpilnya ini. Untuk bisa melepas panpil menurut gambar ini dan benda itu, kira-kira mana yang harus di? Ini dikendorkan, Pak. Paham ya? Jadi jangan ngotek lainnya. Iya. Ini kendorkan, terus digeser, kemudian dilepas, ganti yang baru. Ganti yang baru. Oke. Lakukan. Untuk kelompok 3 sudah ketemu permasalahannya? Sudah dari dicek tadi? Iya, Pak. Oke. Apa kira Tulangnya pecah, Pak. Pasangannya pecah. Nah, langkah yang kamu lakukan apa untuk sebentar? Melakukan dikandani sebentar. Ya. Bukan. Nah. Jadi caranya apa harusnya? Caranya harusnya bagaimana? Ini bukan lepas selang dulu. Nah, ini dulu. Ya. Jadi ingat-ingat. Ya, ini dulu. Ya. Nah, jadi artinya ini dulu. Ya. Nah, itu. Ya, taruh di bawah. Terus itu dibuka sarung. Nah, dibuka. Habis ini persiapkan untuk presentasi ya. Oh ya. Ya. Hah? Nanti presentasi yang kelompok 6. Kan kemarin kan belum. Presentasi yang kemarin apa? Iya. Nah, ini tinggal kelompok berapa yang belum? 6 dan 5. Oke. Ntar lagi setelah ini kelompok 6 dan kelompok 5. Persiapan ya. Ya. Coba dipelajari biar tidak terjadi kesalahan kayak yang lain. Iya, dipelajari urutan cara pembongkarannya, cara menyelesaikannya. Itu tanya di YouTube juga, di online, dibuka. Jadi cara pembongkarannya bagaimana. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ya, biar nanti begitu datang ke sana tidak terjadi kesalahan. Iya. Oke ya. Maka boleh dirangkum urutannya apa, kunciin butuhan apa, yang kamu lakukan apa dulu untuk melepas, nanti memasangnya bagaimana, biar tidak terjadi kesalahan. Nanti begitu nanti disampaikan. Tulis saja langkah-langkah atau urutan pelepasan atau penggantian selang radiator. Ya, jadi langkah-langkah ya itu penggantiannya loh ya. Kalau kalian tadi langkah-langkah prosedur mencari kerusakan, itu tadi langkah-langkah prosedur mencari kerusakan, pengecekan ini setelah ketemu ini yang rusak, baru langkah penggantian komponen yang rusak. Ya,
pertama. Sudah? Sudah Pak. Udah? Ketemu? Ketemu Pak. Nah, oke. Saya cacing, apa yang rusak tadi? Ini Pak. Kenapa ini? Sudah sama kendor. Oh, ini dari ganti ya? Sama Pak. Oke, oke. Yang lama mana? Oh, ini yang lama. Oh, kita lihat ya. Oh iya benar, sudah tahu loh, ini retak, ini wincing. Oke, oke, oke. Ya, ini sudah yang aus. Oke. Nah, dengan demikian nanti tolong hasilnya ini kalian simpulkan prosedur penggantian. Sebelum kalian meninggalkan ini, tolong dirapikan. Ya, tolong dirapikan. Terus ini diganti ya. Ganti yang lama. Ya, tolong dirapikan. Terus kemudian nanti tinggal prosedur. Sekarang kelompok ganjil yang belum persiapan, kelompok 5 persiapan. Karena untuk kelompok 3 sudah selesai, permasalahannya sudah ketemu. Ya, monggo. Dan dia sudah melakukan pekerjaannya. Sekarang kan udah tak kasih. Iya, berarti buat lagi yang kemarin. Itu aja. Ini sudah selesai? Belum Pak. Coba dicari ya permasalahannya. Nanti biar kamu nanti waktu menemukan permasalahan seperti kelompok yang lain. Oh itu kipasnya, talinya ditaruh di tempatnya yang lama. Ya, yang lama. Ya, oke. Oke, sekarang kelompok monggo. Kelompok 5. Silakan. Karena kelompok 3 sudah selesai. Ya, giliran kelompok. Ya. Sudah ketemu penyakitnya? Apa? Nah, sudah. Oh, sudah ada penggantinya selangnya. Sudah ini Pak. Ini tunjukkan coba. Oh, ini penggantinya. Ini yang rusak ya? Oke, oke. Oke, sekarang tinggal masang. Ya. Bisa dipasang lagi. Oke, balikan sana. Oke. Kalian cek pasangannya. Oke. Apa? Salah Pak, itu kan ganjil di sana. Pintu yang itu sebenarnya di sini Pak. Tidak apa-apa, Kadung. Ini diganti Pak. Iya. Buka. Enggak, itu kan ada prosedurnya, ditulis dulu, dibaca dulu. Nah itu dilakoni. Mesinnya memang betul ini mesinnya. Ya, dicek urutannya itu. Pemeriksaan. Saya itu cara ganti. Iya. Sudah mulai ketemu. Tuh. Waduh ke UKS ya. Membuka Teman-teman membuka tank membuka apa kalau tank radiator. Ayo ini dikerjakan. Duduk. Iya. Allah kayak mabut. Habis ini kelompok 4.
Untuk kelompok 4 yang belum maju praktek. Kelompok 6. Ya, ini kelompok 6 ini. Kelompok 6 genap sini Pak ya. Udah sana berarti. Karena yang kosong sana. Kakak kunci. Kono kamu tergotok. Ya. Karena teman lah itu. Sudah ketemu. Masalahnya udah ketemu. Udah diselesaikan. Oke. Oke. Monggo dirapikan peralatannya. Terus ganti kelompok terakhir. Ini kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir untuk melakukan pemeriksaan. Ya, kelompok terakhir untuk melakukan pemeriksaan. Itu. Kelompok terakhir untuk melakukan pemeriksaan. Nih, kamu kalau melakukan pemeriksaan itu harusnya prosedurnya bagaimana? Jangan asal buka-buka, potong-potong. Nah, prosedurnya kemarin tadi kan sudah saya sampaikan. Ya, prosedurnya. Ini kelompok berapa? Coba saya nyampaikan. Kamu kalau praktek prosedurnya bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Nah, sudah dilakukan prosedur itu. Ini Pak dilakukan Pak. Iya, mana? Udah kamu periksa itu sesuai. Memang radiator. Sudah. Hasilnya bagaimana? Tidak normal. Coba dilihat itu. Dilihat selangnya bagaimana? Kita cek selangnya. Nah, selangnya kita cek. Normal tidak ya. Nah, itu prosedurnya dipatuhi, dilihat ini di sini. Kok tiba-tiba kamu ngambil kunci untuk apa? Kalau prosedurnya belum tahu. Berikutnya apa lagi setelah selang? Periksa ketinggian air Pak. Nah, ada enggak? Bisa ketinggian air mana? Gambar itu lo jelas, masya Allah. Gambarmu job sheet itu lo dilihat, dicocokkan. Normal. Ya, udah dicek. Airnya setinggi berapa? Ini Pak setinggi. Ya Allah, gambarmu lihat. Kalau tidak ada itu bagaimana? Berarti Tidak normal. nah, gitu. Dilihat itu sesuai itu loh, kenyataannya itu loh. Ya. Coba yang dipatuhi. Prosedurnya dipatuhi. Itu akan menemukan kasus. Ya. Ya, monggo. Pembuangan air itu. Ya, ada pertanyaan, monggo. Kelompok berapa? Iya, iya. Apa? Ini loh Pak. Kalau yang bulat ini semuanya sama namanya. Ini sama. Ini namanya orang nyebut buli. Cuma tergantung komponennya. Kalau ini apa namanya? Ya, berarti bulinya buli. Kalau ini komponen apa? Yang kemarin kamu bongkar waktu turun mesin kemarin. Namanya apa ini? Komponen apa ini? Sini tengah gede abot. Tempatnya saya keriu. Satu piston. Nah, di situ kan ada. Komponen apa ini jenenge? Buli. Ah, berarti buli, crank, sap. Kalau ini komponen ini apa jenenge ini? Ini apa namanya? Ini bukunya ada, baca. Iya, apa itu jenenge? Di buku ada enggak itu namanya?
Rosok. Namanya Pak. Hah? Kalau di Mbak Google ada enggak namanya? Komponen apa itu namanya? Mbak Google yang bentuknya seperti itu. Ini yang menghasilkan listrik itu loh. Starter. Menghasilkan listrik. Light starter betul. Bahasa kita adalah alternator. Berarti pulinya puli alternator. Ya. Oke. Ada yang lain? Paham kira-kira? Untuk kelompoknya ini, Saifuddin, kelompok 4 ada pertanyaan? Nah, ini tadi kelompok 2 ada pertanyaan. Kelompok 4 ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan. Dah dipatuhi prosedurnya. Nah, prosedurnya dipatuhi. Kali kipas itu. Oke. Ini sekarang sampai apa? Pemeriksaan apa? Selang Pak. Selangnya kenapa? Retak Pak. Retak. Ada robek. Udah, oke. Harusnya diapakan? Udah, oke. Sudah melakukan penggantian selang? Ini masih Proses. masih dalam perjalanan. Oke, dilanjut ya. 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 Sudah dilakukan, ketemu penyakitnya apa? Bapak udah nggak di sana Pak. Nih, iki tak sopo. Kamu aja ngurusi wong liya, urusan sing kok adepi lho. Ya. Gimana, ada permasalahan? Apa? Akhirnya keruh Pak. Nah, lekor harusnya diapakan? Dikuras. Ya. Ganti yang baru. Ganti yang baru. Nah, itu permasalahan lagi. Nah, itulah. Kenapa? Ada kesulitan? Karena kamu tadi tidur, nggak memperhatikan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Harusnya nanti dilepas masih nempel di sini. Masih gitu bisa dilepas. Gitu aja bisa dilepas. Bisa. Ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah selesai dirapikan. Bentar Pak, masang Pak. Sana sini ya. Yang lain ada yang masang, yang lain ada yang mengisi air. Cepat. Berarti tidak saling menunggu. Jadi, nah, ada yang mengisi air. Satu sih ini. Ya. Rasakan ya. Oke, kalau sudah selesai kembali ke tempatnya masing-masing. Siapkan presentasinya. Ya. Kita lakukan presentasi setelah kita melakukan apa? Praktek. Untuk yang maju nanti persiapkan yang kemarin belum kelompok 4. Kelompok 4 sekarang gilirannya 4, 5, 6 ya. Hah? Ya ini yang sudah kamu hadapi sekarang, ini yang kamu presentasikan adalah yang hadapi sekarang. Sekarang kamu menghadapi apa? Kasus yang kamu hadapi sekarang itu yang dipresentasikan. Kalau nanti ada pertanyaan, wah monggo kita bahas bareng-bareng. Kalau pertanyaannya kita seputar sistem pendinginan bebas, tentang sistem pendinginan. Gimana? Sudah selesai? Dirapikan. Kita kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah itu kelompok 4 maju untuk presentasi. Ya, kelompok 4 mana? Kelompok 4 ya, monggo karena gilirannya sekarang kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusi sekalian hasil prakteknya. Ya.
Monggo. Semuanya boleh, perwakilan boleh. Ya, semuanya boleh. Jadi biar saling membantu. Ya, silakan kita berada di depan. Yang lain ya, perhatikan ini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil karyanya atau kerjanya. Nanti kalau kelompok lain ada apa ini? Agak ke sana. Agak tengah sini aja karena sini basah. Ya, kasih. Oke. Sudah? Monggo dibuka. Yang lain perhatikan. Ini kelompok 4 melakukan presentasi. Oke. Dimulai, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Suaranya agak kencang. Terus dikenalkan. Yang menyampaikan siapa, pendampingnya siapa, dan dikenalkan. Yang kencang ya, laki-laki kok. Iya. Gini aja, yang tahu langsung yang menulis menyampaikan, nanti yang lainnya membantu menjawab pertanyaan, biar tidak saling bisik-bisik. Ya, jadi langsung biar waktunya cepat. Oke. Kelompok terakhir kelompok gagal. Yang keras mas ya, suaranya sing kenceng. Kenapa kamu takut mengeluarkan suara? Oke, ini tuh presentasi dari kelompok. Mbak yang kelompok lain kalau ada pertanyaan silakan. Saya tuh juga heran dengan kalian tuh laki-laki. Sampai di sini tidak kedengaran, tolong suaranya yang kencang. Gak usah takut. Ya, keras, los. Ya, tolong diulangi, ada yang minta diulang. Suaranya yang kencang. Ayo, yang keras. Tunjukkan kamu laki-laki. Ya. Kalau begitu ditunda dulu. Untuk kelompok ini nanti waktunya kita tidak nyukupi. Baru kelompok berikutnya, kelompok 5 memaju. Ya, silakan mempresentasikan dulu. Nanti setelah ini baru kelompok 4. Monggo, stop dulu. Ya. Yang kencang suaranya. Iya. Sing kencang, waduh ra disiap ngomong tok ora gelem. Ya kok sing banter. Kencang suaranya ya. Ya, laki-laki. Silakan yang lain dengarkan, ini kelompok 5. Sing keras. Jangan bisik-bisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tadi presentasi dari kelompok 5. Mungkin kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, monggo. Oh silakan, kelompok berapa ini? Bentar, Pak catatnya dulu. Saya juga mengamati diskusinya dengan biar nggak lupa nih ya. Saya catati dulu. Ini kelompok 2. Monggo kelompok 2 pertanyaannya apa? Ke kelompok 5. Ini kelompok 5. Bagaimana cara untuk mengartikan dengan mudah dan simpel? Untuk ikan kakaknya. Sudah kelompok 2? Jangan. Ada pertanyaan lagi? Saya ulang ya. Pertanyaannya adalah singkatnya adalah bagaimana cara mengganti Vibel atau Van Bell yang cepat. Ya. Kelompok berapa ada lagi? Oh ada kelompok 3. Kelompok 3 apa pertanyaannya yang keras ya biar terdengar. Kenapa Vibel atau Van Bell bisa atau cepat kendor? Kita bilang cepat kendor. Kalau bisa mungkin semuanya bisa. Tapi kalau cepat kendor ya ini yang masalah. Ada kelompok lain? Oh sementara 2 dulu ya. 2 dulu dijawab. 2 dulu. Nanti kalau ada yang lain baru kelompok yang lain menambahkan. Ini yang belum adalah kelompok 1 belum, kelompok 4 belum, kelompok 5, kelompok 6 belum mengajukan pertanyaan. Tapi sementara monggo dijawab dulu. Yang keras biar semuanya bisa mendengarkan. Bagaimana cara untuk menghakimi Van Bell? 1. Siapkan peralatannya terlebih dahulu. 2. Buka cover dan proximity. Ya ini bahasan kita adalah tentang sistem pendinginan ya. Beli dulu timing bel yang baru. Yang keras. Beli dulu timing bel yang baru sebelum Anda membongkar yang lama. 2. Dapatkan informasi tentang kendaraan Anda. 3. Pastikan Anda juga membeli basket dan strip basket untuk memasang kembali. 1. Dapatkan fiturnya bersama. Jawab. Bagaimana kelompok 2? Sambung apa enggak jawabannya dengan pertanyaannya? Belum sambung ya? Iya, belum. Kalian ditanyakan tentang Vibel, jawabannya radiator. Iya. Jadi kamu tanyanya jawabannya tentang Vibel saja. Vibel karet yang menghubungkan untuk memutar kipas radiator. Iya. Sudah? Pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa Vibel cepat kendor? Ada yang dari kelompok ini? Siapa yang akan mewakili? Ya. Ya, monggo. Dari Rahmat. Jadi menanyakan kenapa Vibel cepat kendor. Monggo dijelaskan. Ya, yang keras. Ya. Mungkin dari kelompok 3 gimana jawabannya? Sudah sesuai atau sudah mengarah? Oh iya. Coba sekarang tinggal pertanyaan pertama yang dari Ilham. Ya, ini yang belum dijelaskan. Ya.
Oke, kita akhiri dulu untuk penampilan dari kelompok 5. Sekarang ditutup untuk kelompok 5, ganti kelompok 6. Oke. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Sekarang kelompok 6. Tolong yang kelompok 6 suaranya juga yang kencang, jangan berbisik-bisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pendinginan. Cara mengganti dapur 3, 1 Obengmin, 2 tang, 3 corong, 4 ember, 5 kayu. Cara mengganti selang radiator, membuka paut pada pembuangan awan tank, mengeluarkan air dalam radiator, melepas di selang radiator, memasang selang radiator yang baru, memasang kembali paut pada pembuangan awan tank, mengganti air radiator dengan air yang bersih, mengecek kembali. Oke, sudah? Itu tadi paparan dari kelompok 6. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Kelompok berapa? Kelompok 5. Terus kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ini, kelompok ini sudah ya? Sementara kelompok 1 yang belum ya? Oke, sekarang kelompok 5, silakan. Kelompok, sekarang pertanyaan kedua, kelompok 1. Apa yang terjadi jika salah satu komponen sistem pendingin rusak? Kelompok 1 ya, apa? Bila komponen ini rusak, Ya, apa yang terjadi bila salah satu komponen pendinginan rusak? Monggo kelompok 6. Yang pertama, kapan kita mengganti air pendingin atau air radiator? Kelebihan panas bisa terjadi. Sekarang kelompok 1 ya, alhamdulillah itu pasti sudah menerima. Sekarang tinggal pertanyaan kedua. Ya. Coba silakan kelompok 6. Mana kelompok 6? Mau pertanyaan apa? setiap 40 kilometer. Berarti aku langsung ngekok. Gimana kelompok 6? Sudah? Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Kelompok lain? Nah, coba kelompok berapa ini? Dan kelompok? Nah, sekarang kelompok 2. Coba kelompok 2 dulu. Bagaimana cara mengukur bocoran pada selang radiator dengan sebutkan tahapannya? Ini kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3 ya. Ya, ini kelompok 3. Kelompok 3 pertanyaannya? Kenapa air radiator
Bentar. Ini kamu menjawab kelompok berapa? Sebutkan. Ini kelompok saya, kelompok 6 mau menjawab pertanyaan kelompok itu. Ya. Saya mau menjawab kelompok 2. Periksa landasan penggunaan, periksa respon koil pendingin, perhatikan ada radiator. Gimana kelompok 2? Sudah Pak, mendekati. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan berikutnya dari kelompok 3. Kelompok 3 bertanya. Tolong dijelaskan. Salah satu hal yang menjadi penyebab dari berkurangnya air radiator adalah karena tekanan tutup pada radiator yang sedang lemah. Biasanya hal ini dikarenakan kerusakan yang ada pada karet pada bagian tutup radiator dan dapat membuat air radiator lebih cepat habis dibandingkan biasanya. Benar. Terima kasih untuk kelompok 6. Aplaus untuk kelompok 6. Monggo silakan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini untuk kelompok 5 bagaimana? Oke, dari hasil diskusi itu bisa saya simpulkan bahwa kalian sebagian besar sudah mengerti. Hanya ada beberapa kelompok, ada 2 kelompok yang kurang paham dengan apa yang dia kerjakan. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kelompok yang kurang paham ini kita kasih waktu lagi untuk mengulangi biar lebih paham. Jadi kalau ada dia mau bekerja, setelah kamu bekerja itu apa yang saya kerjakan tolong direkod. Gimana rekodnya? Dicatat boleh, langsung diingat-ingat boleh, karena jumlah kalian tidak sendiri. Paling tidak kalian ada 5 orang, 4 orang untuk belajar merekod. Nah, merekod meskipun kamu tidak mengerjakan, kalau teman mengerjakan berarti kalian bisa mengamati. Dengan demikian kalian bisa menganalisa, gitu ya. Oke, berikutnya kalau mungkin masih ada pertanyaan lagi, penjelasan mungkin balik. Nah, untuk sistem pendinginan dari pertanyaan yang saya rangkum, misalkan dari kelompok 2, bagaimana cara mengganti bibel yang benar? Yang jelas mengganti bibel itu setiap kendaraan berbeda. Ada kendaraan yang sederhana, ada kendaraan yang rumit. Kenapa saya bilang rumit? Komponennya banyak. Kalau kendaraan yang baru kan lengkap, semuanya lengkap, mintanya lengkap. Ada AC, ada power steering, ada kipas, ada bahkan alternatornya ada 2, kayak di BC alternatornya 2. Kenapa alternatornya 2? Ukurannya besar. Akinya pun tidak cukup 2, tapi harus 4. Kenapa? Karena dia butuh listrik yang sangat besar. Karena kebutuhan orang. Kalau orang dulu tidak butuh AC, lampu tidak butuh lampu yang terlalu terang. Ya sekarang mintanya macam-macam. Tidak butuh audio, tidak butuh kulkas. Akhirnya, nah setiap kendaraan ada beda, makanya kalian lihat buku manualnya. Kalau yang sederhana, hanya kalian cukup mengendorkan 1 baut di alternator. Kemudian alternatornya didorong, ya mendekati mesin, sehingga bibelnya jadi kendor, bisa lepas. Tidak mengencangi, sebaliknya. Setelah terpasang, tarik alternator menjauhi mesin. Ini jadi kencang, kemudian kita kencang. Berikutnya, ada yang tanya kapan kita mengganti air radiator? Mengganti air radiator itu adalah ada ketentuan dari pabrik, yaitu setiap 20.000 kilo atau 2 tahun ketentuannya. Cuma kadang-kadang kalau kita lupa, ya seperti yang lihat tadi, kalian sudah membuktikan ya, air radiator yang tidak pernah diganti warnanya jadi seperti itu, berarti karat. Ya itu. Berikutnya, kalau ada suatu sistem ini bocor, pasti efeknya 1, panas mesin naik. 2, apa? Ketiga, kalau air berkurang pasti ada yang bocor. Kalau bocor, bagaimana yang bocor? Nah ini harus kita cari. Makanya kalian tadi diajari untuk mencari masalah tersebut dengan berbagai macam cara, dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Makanya diikuti, gitu ya. Oke, jadi refleksi saya sampai di sini untuk yang diskusi. Jika dengan demikian kita nanti tinggal mendalami lagi. Kalau nanti ada yang belum paham, kita akan adakan
remedi, ya remedi yang sudah paham. Nanti saya lanjutkan ke pelajaran yang akan datang, yaitu tentang sistem bahan bakar. Untuk saat ini biar saya bisa melihat hasil karya kalian, kemampuan menyerap materi, silakan disiapkan Google Form-nya seperti link yang kita kasihkan. Linknya sudah kita kirim ke WA yang kemarin kita kita berikan ke kalian. Monggo dibuka, itu ada soal-soalnya, kalian coba kerjakan. Link yang sama dengan kemarin. Sekarang buka. Nanti hasilnya saya tayangkan. Siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, dikawasi waktu 5 menit. Ya, kita kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan 10 soal. Saya tunggu. Saya akan melihat sini. Ya, ya, monggo. Wah, ini sudah ada yang masuk di jawabannya. Sudah ada yang masuk, sudah ada yang mengerti. Saya tinggal melihat yang lainnya. Ini ya, dan yang lainnya. Ini nama-namanya sudah masuk. DKR 2. Oke, saya tunggu untuk perfeksi. Nah, ini yang sudah mengerjakan saya tayangkan ya. Ini mati. Nah, ini yang sudah mengerjakan
Nama-namanya sudah tercantum di sini dan jawabannya juga sudah ada. Semua sekarang ikut ini ya. Oke. Jadi hasil evaluasi pada hari ini bisa-bisa saya dapatkan jawaban dari nama-nama kalian. Nah, untuk itu saya akan mengadakan refleksi, termasuk PR saya ya yang belum. Kemarin ada yang tanya, Pak ini apa nih ya, pertanyaan saya belum menjelaskan. Yang ini mungkin. Siapa kemarin Excel ya, tanya ke saya pertemuan yang lalu, tanya ke saya tentang ini. Oh iya Pak. Ya ini nomor 9. Nomor 9 itu apa? Nomor 9 ini saya jelaskan singkat saja sebagai refleksi. Jadi sistem pendinginan ini kalau di sini ada gangguan kebocoran air, intinya kalau ini ada kebocoran air di radiator berkurang. Kalau gangguannya pada tutup, air yang di reservoir bermasalah, jumlahnya berkurang. Nah, kemudian ini untuk Indonesia seperti ini. Begitu di Eropa, ini diperlukan komponen ini. Ini dihubungkan ke air radiator, ke selang radiator ke pompa. Ini dari sini, hubungannya ke sini. Ini masuk ke mesin. Jadi air dari mesin ada yang ke radiator, ada yang ke sini. Ini namanya heater. Ditaruh di dashboard. Tujuannya untuk apa? Kalau ditaruh di dashboard, pada saat musim dingin, yang diputar oleh kipas bukan AC, tapi udara panas. Jadi sini isinya air radiator yang panas. Radiator panas ini dipasang masuk ke kabin, sehingga keluar ruangan panas dingin, dalam ruangan jadi hangat. Kayak kamu pakai air dryer. Beda dengan di Indonesia, yang diputar di sini bukan heater tapi AC. Di Indonesia tidak dikasih heater, heaternya dilepas. Jadi mobil Indonesia ini tidak ada. Dilepas karena di sini tidak musim dingin, tapi musimnya musim atau suhunya iklim tropis. Iklim tropis ini suhunya lebih tinggi dibanding di Eropa. Di Eropa bisa beku, udara bisa beku, air bisa beku, danau bisa beku, sungai bisa beku. Tapi di Indonesia hanya daerah tertentu saja yang airnya beku, yang lainnya tidak dijumpai. Paham ya? Jadi kita tidak diperlukan heater atau pemanas. Begitu penjelasan saya, ulasan saya yang terakhir ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi, sudah paham? Coba saya tanya, mungkin Excel. Nah, untuk hari ini kamu sudah belajar tentang sistem pendinginan ya? Belajar sistem pendinginan mulai dari nama komponen, memeriksa, merawat, kemudian juga melakukan penggantian, perbaikan. Apakah manfaat tidak pelajaran pada pagi hari ini? Manfaat Pak. Manfaatnya apa? Dapat mengerti cara-cara apa menggantinya, Terus apa lagi? Tahu komponen dalam sistem. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian mungkin makan. Nah, untuk pagi ini kalian juga sudah belajar tentang sistem pendinginan. Selain manfaat, kira-kira pelajaran ini penting apa enggak untuk kalian terima? Ya, rencananya dari apa pentingnya? Terus, terus kira-kira kalau terjadi masalah bisa ngatasi enggak? Dengan berlatih pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Semoga kalau kalian nanti mengendarai kendaraannya masing-masing, kalau ada trouble tidak terasa. Jangan nunggu mogok. Pernah pakai kendaraan enggak? Kalau kalian peka, saya yakin ada gejala yang di luar kebiasaan, pasti kalian harusnya istilahnya apa? Langsung tanggap. Kenapa mobil saya kok begini? Kenapa dinaikinnya biasanya enak kok jadi begini? Nah, ini kepekaan seperti ini yang kita cari. Jangan cuek ya. Kalau sini bagus, pakai nggak apa-apa. Tahu-tahu nanti mogok. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kalian sendiri. Ini refleksi dari saya. Umpan balik dari kalian. Mungkin kalau masih ada yang ditanyakan, monggo. Tadi pertanyaan yang terakhir, PR yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa
AC itu pendingin ruangan. Jadi bukan pendingin mesin, tapi ruangannya yang diaturkan, bukan didinginkan tapi diatur biar suhunya sesuai dengan suhu kita. Jadi kita tuh merasa di dalam itu tidak kepanasan, juga tidak terlalu dingin. Makanya itu perlu diatur oleh namanya air conditioner, yaitu mengkondisikan udara. Paham ya? Oke. Mungkin penjelasan dari Pak Haji untuk hari ini sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, nah semoga kita nanti ketemu lagi di pelajaran yang akan datang, di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang sistem bahan bakar. Nah tolong disiapkan bacaannya, literaturnya dibaca. Kalau perlu nanti saya minta kalian merangkum. Tidak usah banyak-banyak. Cukup satu topik. Misalkan topiknya apa? Sistem bahan bakar itu komponennya banyak. Kamu mempelajari satu aja dulu dibagi-bagi ya. Nanti kita akan mengulas pertemuan yang akan datang. Semoga kalian tetap diberikan kelimpahan berkah, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oleh karena itu pelajaran bisa kita akhiri. Saya mohon bantuannya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga atas kesediaannya kalian belajar pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekarang monggo silakan istirahat dulu. Monggo silakan kita istirahat.